Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Di video kali ini saya ingin mencoba tes konsumsi BBM Hyundai Avega 2012 untuk melintasi dalam kota Wonosobo ya. Kalau dua video saya sebelumnya itu untuk jalan keluar kota. Nah, untuk video kali ini saya ingin tes sehemat apa BBM Hyundai Avega 2012 ini untuk konsumsi di dalam kota Wonosobo ya. Harusnya konsumsi BBM di dalam kota itu biasanya lebih boros ketimbang luar kota. Kenapa kok bisa lebih boros? Karena kalau misal konsumsinya lewat dalam kota itu biasanya banyak sekali terjebak macetnya ketimbang luar kota ya kan? Nah, untuk kali ini saya ingin mengetes apakah konsumsi BBM Avega saya itu bisa tembus 1:10 tidak. Karena di dua video terakhir itu konsumsi yang didapat oleh Avega ini 1:9,5-an, dan video yang paling terakhir itu 10:8,6, hampir 11 ya. Nah, itu untuk rute luar kota ya. Di video terakhir itu rute luar kotanya dari Jogja ke Wonosobo tapi muter lewat Purworejo. Kalau video sebelumnya lagi itu dibawa ke Embung Bansari yang jalannya naik turun sampai ke Jogja. Nah, sekarang kita coba gunakan mobil ini ke muter-muter Wonosobo. Sehemat apa? Apakah bisa tembus sampai 10,86 atau bahkan bisa lebih ya? Kalau feeling saya sih harusnya dia di bawah 10,86. Kenapa? Karena satu, dia akan dibawa ke dalam kota yang notabene di dalam kota itu tingkat kemacetannya lebih banyak ketimbang luar kota. Yang kedua, jalanan di Wonosobo itu kebanyakan adalah jalan naik turun ya. Sangat jarang di Wonosobo itu jalannya mendatar. Jadi kebanyakan jalan di Wonosobo itu naik turun, dan naik turunnya itu kadang ekstrim. Ekstrim itu bisa dibilang tanjakannya itu sangat tinggi, dan turunnya juga turunan tajam juga. Nah, jadi mungkin kalau nanti ketemunya lebih boros daripada luar kota itu wajar. Tapi kalau bisa lebih hemat, nah ini yang menjadi tanda tanya ya kan. Yang perlu diketahui bahwa mobil saya ini Avega, velgnya sudah saya ganti naik menjadi R16 ya. R16 yang normalnya adalah R15, ini saya naikkan menjadi R16. Bannya sudah saya ganti juga. Yang depan itu 195/45 R16, yang belakang 195/50 R16. Nah, tapi velgnya lebarnya juga saya rubah juga. Lebarnya yang depan itu 7,5, yang belakang itu 8,5. Jadi perubahan velg itu akan mengakibatkan konsumsi BBM yang lebih boros ketimbang dia menggunakan velg standarnya ya. Itu yang perlu diketahui ya, bahwa velg itu sangat mempengaruhi kinerja daripada mesin teman-teman semua. Selain itu nanti juga kondisi menyetir teman-teman juga akan berpengaruh terhadap konsumsi BBM-nya. Misal dalam tanjakan kita ngegas terus sampai mentok gasnya, itu akan berpengaruh terhadap konsumsi BBM-nya. Apalagi kalau misal kita RPM-nya misal di jalan datar itu RPM-nya lebih dari 3000 misal. Dan itu juga akan berpengaruh pada konsumsi BBM-nya. Nah, kalau yang saya pelajari dan yang saya dapat dari para tukang bengkel itu, BBM yang hemat itu ketika RPM yang kita gunakan itu di antara rentang 2000 sampai 3000. Itu yang paling hemat kata tukang bengkel ya, yang sering membenarkan mobil. Dan dari apa yang saya baca itu memang RPM biar hemat itu di antara 2000 sampai 3000. Nah, itu nanti akan saya coba ya untuk penggunaan RPM-nya di antara 2000 sampai 3000. Nah, di sini kita sudah nolkan untuk
apa namanya, BBM-nya ya. Untuk perjalanannya, sorry, untuk perjalanannya bensin juga sudah saya fullkan. Ini bensin sudah saya fullkan. Oke, ini sudah full bensin. Untuk jaraknya, tripnya masih sudah saya nolkan. Nah, nanti akan kita coba putar-putar ke Wonosobo minimal 100 km ya. Kenapa minimal 100 kilo? Karena ya biar agak jauh saja, karena kalau biasanya di bawah 100 itu konsumsinya belum terlalu akurat. Makanya saya ingin coba untuk konsumsi minimal 100 kilo. Kalau tidak nanti akan lebih dari 100 kilo, bisa jadi 200 sampai 250 mungkin ya. Karena biasanya saya itu menggunakan bensin cuma paling dari separuh ini aja. Kalau dia sudah pada batas separuh ini, maka saya biasanya akan isikan lagi full. Nah, biasanya kalau separuh ini biasanya dapatnya itu sampai 200 kiloan ada. 200 kiloan. 200 kilo lebih bisa. 220, 230 kilo, tapi bensinnya juga sekitar segitu, 230, 250. Nah, ini yang nanti akan kita coba ya nanti ya, dengan penggunaan kaki yang seperti biasanya ya. Nantinya kita tidak akan hemat-hematan juga, RPM juga akan seperti biasa mengemudinya, biar kita tahu bahwa dalam kota nanti akan lebih boros atau tidak lebih boros. Oke, seperti itu dulu kita openingnya. Kita coba langsung jalan saja. Oke, kita skip dulu. Dadah. Oke, ini sudah perjalanan seperti biasa. Formasi tidak pernah berubah dari anak saya dan ada istri saya. Nah, ini kita sudah jalan kurang lebih 1 km, 1,2 lah ya. Tadi tidak sempat saya videokan yang di awal. Nah, ini suasana Wonosobo saat menjelang maghrib. Bukan menjelang lagi, tapi memang sudah maghrib ya. Sekarang jam 6:07 sore. Suasananya seperti ini. Alhamdulillah ini di Wonosobo sekarang lagi kondisi panas seharian. Tadi sempat gerimis sedikit, cuma seharian lebih banyak panasnya. Dan suasananya tuh enak. Kalau siang seharian tadi panas, jadinya seperti ini suasananya. Nah, nih kita ini dari arah Banjarnegara. Kalau ini dari arah jalan dari arah Banjarnegara, kalau lurus ke sana itu ke kota Wonosobo. Nah, ini kalau lurus ke sana ke kota Wonosobo, kalau jalan sini yang ke kiri ini jalan untuk bis atau untuk truk-truk besar. Nah, itu jadi kalau ke Wonosobo dari arah Banjarnegara nanti masuknya ke sini. Nah, suasana lengang sekali kalau sore di Wonosobo itu enak. Catatannya adalah tidak hujan ya. Kalau hujan ya nggak enak, dingin sekali. Kalau tidak hujan seperti ini, jadi panas tidak, dingin juga tidak, tengah-tengah lah. Nah, enak banget suasananya. Ini kita sampai di lampu merah. Oke, kita skip aja ya. Ini suasana kota Wonosobo itu kayak gini ya. Di kota Wonosobo itu suasana kayak gini. Tidak rame juga tidak sebenarnya kota Wonosobo itu. Kalau di Wonosobo itu jam 8 itu sudah sepi. Jam 8 malam. Jadi cepet banget kalau di Wonosobo itu sepinya. Kita sudah mau masuk. Ya sudah, ini kita sudah di kota Wonosobonya ya. Ya, ini kota Wonosobo itu seperti ini aja. Tidak ada yang wah dan tidak ada yang spesial menurut saya pribadi ya. Karena tidak ada seperti yang di kota-kota besar mungkin ya, tempat-tempat yang banyak dikunjungi. Di Wonosobo juga sekarang sudah mulai ramai ya. Artinya sudah ramai itu karena memang Dieng itu kan memang naik daun ya sekarang. Ya sudah hampir 10 tahunan terakhir lah Dieng itu memang naik daun. Makanya Wonosobo itu sekarang sudah ramai. Semua orang mungkin tahu Wonosobo itu mana karena tahunya dari Dieng. Nah, ini pusat perbelanjaan paling besar di Wonosobo cuma ini.
Ini pusatnya kota Wonosobo. Nah, ini di sini ada perbelanjaan paling besar se-Wonosobo. Kalau yang ini ada pasar terbesar di Wonosobo ini. Namanya Pasar Induk Wonosobo. Nah, ini suasana inti kota Wonosobo. Nah, parkirnya masih banyak sekali parkir yang di pinggir-pinggir jalan nih. Jadi harusnya mobil ini bisa 4 mobil dalam satu lajur. Sekarang cuma jadi 2 mobil, dan itu pun harus pelan-pelan ya, karena memang parkirnya itu sudah memakan hampir separuh jalan. Nah, di depan sana itu yang banyak beringinnya itu alun-alun kota Wonosobo. Alun-alun kota Wonosobo. Nah, jadi tadi dari inti kota Wonosobo, kalau ke utara lagi ini ke arah Dieng ya. Kalau kita ini sekarang ke arah Dieng, dan itu kurang lebih setengah kiloan lah. Kita sudah sampai alun-alun Wonosobo. Nah, jadi di Wonosobo biasanya yang rame itu yang ramai itu di alun-alun Wonosobo sini, sekitar alun-alun Wonosobo ini. Nah, ini adalah pusat keramaian di Wonosobo, adalah alun-alun Wonosobo. Jadi semua orang beraktivitas kebanyakan di alun-alun Wonosobo ini. Nah, ini alun-alunnya. Semua, misal ada yang olahraga juga di alun-alun. Mau wisatawan juga di alun-alun seperti ini. Nah, tempat mainan juga di alun-alun. Di Wonosobo itu keramaiannya terpusat di alun-alun saja. Ada mungkin tempat makan rame, cuma ya tidak seramai kalau aktivitas di alun-alun. Nah, contohnya ini ya, kalau pada olahraga itu di alun-alun Wonosobo nih. Ini adalah, di sini juga sudah ada laju sepeda, biasanya digunakan untuk laju lari ataupun jalan. Nah, jadi di Wonosobo juga sudah memfasilitasi orang-orang untuk berolahraga dengan baik. Ini kita sekarang sudah berjalan sejauh kurang lebih hampir 60 km dengan bensin yang sekarang masih di angka full ya. Jarumnya masih di bar full ya, tapi nggak tahu apakah full betulan atau tidak, tapi sepertinya sudah berkurang. Nah, ini kita sudah berjalan kurang lebih 60 km. Sekarang cuaca di Wonosobo sangat panas ya, padahal sudah jam setengah 6 lebih 9 menit. Ini jam 5.39 sore, tapi mataharinya masih tinggi sekali ini. Mataharinya sangat tinggi masih ya. Kalau bisa dilihat, nah itu view-nya masih bagus, golden sunrise ya. Kok golden sunrise, golden sunset ya. Nah, ini ada anak muda yang masih mencari golden sunsetnya. Nah, tuh. Oke, kita cari minum ya sambil kita rekam jalanannya. Nah, nggak ada. Ini jalannya itu kalau di Wonosobo hanya itu saja ya, karena memang ya kota kecil itu kan, kota kecil yang kalau kita melangkah sedikit sudah masuk kota, melangkah sedikit sudah keluar kota, sudah keluar dari kotanya Wonosobo ya. Nah, ini kita juga masih ada di daerah Wonosobo, cuma daerah di pinggiran, di kota, pinggiran kota. Itu nanti di depan situ kita sudah akan masuk kotanya ya, di pertigaan jalan besar. Nah, itu nanti kita akan sudah masuk kotanya kembali. Nah, itulah Wonosobo dengan kota kecilnya, tapi ya enjoy. Nah, ini kita tidak menggunakan AC ya. Kemarin sore kita pakai AC full karena hujan. Nah, sekarang kita tidak pakai AC karena baru saja mobilnya jalan, masih suasana masih panas sekali. Jadi belum saya AC memang. Nah, jadi kita tidak pakai AC untuk hari ini. Ini pertigaannya yang tadi saya maksud ya. Kita sudah, nah ini kita sudah masuk ke wilayah kota kembali di Wonosobo. Nah, ini kita masuk ke belok kiri nanti ya. Ini dari arah Dieng ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lewat sepeda ke Dieng, pasti sudah tidak asing dengan jalan ini ya, karena ini memang dari arah Dieng. Barusan kita lewat ke jalan pinggiran Wonosobo
yang mengarah ke Dieng. Nah itu. Nah ini mie ongklok, tempat makan apa ya, khas Wonosobo yang rame, namanya mie ongklok Longkrang. Banyak sekali orang luar kota yang penasaran mungkinnya dengan mie ongklok. Ini deretan-deretan parkir mobilnya itu sampai, biasanya kalau sampai sana. Depan sana itu ada Gunung Sumbing. Itu Gunung Sumbing. Nah, nanti sampingnya sebelah sini itu ada Gunung Sindoro, itu Gunung Sumbing tuh. Nih. Sudah sampai di kotanya Kabupaten Wonosobo, wilayah kota. Nah, wilayah kotanya sebenarnya kecil banget. Jadi kalau teman-teman ke Wonosobo sebenarnya nggak usah takut tersesat karena memang kecil. Yang takut cuma mungkin jalanannya. Nah, karena jalan di Wonosobo itu banyak sekali yang satu arah. Nah, barangkali teman-teman tidak tahu, nanti dua arah langsung di tabrak aja, jalan lurus saja. Padahal itu harusnya satu arah tapi jadi dua arah. Oh iya, Hasin mau beli es ya. Oke, kita beli es dulu ya. Ini kita kok es minum putih, sorry. Ini kita sudah di area Kabupaten Wonosobo, area kota Wonosobo. Di sebelah kanan ini gedung DPRD-nya itu dekat sekali dengan alun-alun. Nah, depan situ itu alun-alunnya. Jadi kita itu sebenarnya sudah di kotanya Wonosobo. Nah, ini. Oke ya. Nah, kita skip dulu lah perjalanannya kita. Kita sekarang sudah jalan sejauh 68 km. Nah, ini situasi dan kondisi jalan di Wonosobo memasuki jam 6:05 sore ya. Nah, kalau teman-teman tinggal di Wonosobo itu akan selalu dapat view seperti ini. Nah, view gunung tiap hari kalau tidak hujan ya. Ini view-nya kayak gini. Ini Gunung Sumbing yang tadi ya. Nah, view gunungnya kayak gitu, dan itu masya Allah bagusnya ya. Jadi kalau lewat kamera mungkin tidak terlalu bagus, teman-teman perlu main ke Wonosobo langsung. Ini saya ada di jalan Wonosobo Semarang ya, tepatnya di arah Kecamatan Kertek. Arahnya tepat di arah Kecamatan Kertek. Jadi view-nya nanti akan dapat full Sindoro sini, sebelah sini, dan Sumbing sebelah sana. Nah, jam 6 menit ini di Wonosobo itu seperti masih jam setengah 6 ya. Karena mungkin ini cuacanya yang sudah masuk musim panas mungkin ya. Karena seharian ini kok tidak hujan. Dari kemarin juga tidak hujan lebat, adanya hujan-hujan gerimis saja kecil. Nah, ini Sumbing view sih, itu view Sumbing. Nah, itu view Sumbingnya. Itulah keenakan tinggal di Wonosobo kayak gitu. View gunungnya masya Allah sekali. Apalagi kalau pagi tidak kabut, sangat bagus. Itu sisi lain selain gunung itu kita punya Golden Sunset juga di Wonosobo ya. Kita ini mau beli makan dulu, makanya kita mampir ke pom bensin ini karena mau beli makan, itu sate keliling. Ya, kita sambil lihat ini Gunung Sindoro. Nah, ini Gunung Sindoro. Yang tadi depannya sana itu Gunung Sumbing. Nah, ini view-nya ya, view daripada di Wonosobo itu Gunung Sumbing ya. Dan ini Gunung Sindoro sudah mulai berkabut. Nah, ini kalau tinggal di Wonosobo enaknya kayak gini. Jalanannya enjoy, langitnya juga mendukung. Sorenya Wonosobo seperti ini. Ya, ini kita lagi istirahat sebentar, cari makan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut besok lagi ya, karena ini belum mencapai 100 km. Titik tersedikit untuk kita isi bensin lagi. Nah, oke, ini sekarang kilometernya sudah masuk ke 117,9. Saya putuskan sudah langsung saya belikan BBM ya. Ini sudah saya fullkan barusan, dan habis BBM-nya adalah sekitar berapa ini? 9,5
liter ya, habisnya 95.000. Jadi total liternya dapat 9,5. Nanti kita hitung berapa konsumsi BBM yang ditempuh Avega ini selama 117,9 dibagi 9,5. Nah, ketemunya adalah 12,41 liter ya. Jadi 1 berbanding 12,41. Nah, itu konsumsi bahan bakar saya kemarin ya. Kemarin saya gunakan dengan sangat pelan, artinya RPM tidak saya lebihkan dari 3000, dan penggunaan ini full di dalam kota 100 km itu di dalam kota Wonosobo ya. AC-nya tidak full AC, kadang tidak selama 100 km ini. Dan apalagi ya, faktornya kok bisa dapat 12,41 karena ya jalanannya mungkin tidak terlalu padat seperti di kota-kota besar. Nah, mungkin seperti itu dulu video singkat kali ini, dan ini merupakan konsumsi BBM Avega saya yang paling irit selama saya melakukan perhitungan konsumsi BBM ya. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman apabila ingin membeli Avega ya. Jadi jangan menjadi patokan bahwa Avega itu 1:12, tidak. Jadi ini saya gunakan 1:12 dengan BBM Pertalite. Itu catatannya adalah bahwa RPM saya tidak lebih dari 3000. Mobil ini sehat, sudah saya ganti busi, terus tidak full AC juga, tapi velgnya sudah saya ganti ke ring 16, lebar 7,5 dan 8,5. Nah, mungkin seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.